Selalu minta arahan ke leader, efek buruknya adalah kerja tim jadi lambat. Ini solusinya. Tim yang dikit-dikit minta arahan kepada leadernya, banyak efek buruknya, banyak efek negatifnya daripada baiknya. Dan yang pasti, hal ini menggambarkan keadaan yang tidak agile. Kali ini kita akan belajar dari manajemen dan leadership style di kapal selam nuklir di Amerika yang dipimpin oleh David Markey. Kesadaran David Markey akan bahayanya tim terlalu tergantung kepada leadernya, dia dapati saat terjadinya inspeksi kepada kapal selam yang dia pimpin untuk memenuhi standar kualitas sebelum dideploy ke laut. Padahal sangat wajar ya, di kultur militer, semua harus tergantung arahan dan perintah dari leader atau komandannya. Namun David sadar akan pentingnya semua tim member independen dalam melakukan semua tugasnya. Tim harus tahu dan harus punya kekuatan dan otoritas dalam melakukan semua aktivitas dan tugasnya. David mulai dengan mengganti cara berkomunikasi dia kepada tim. Yang awalnya lakukan ini, lakukan itu berupa kata perintah, dia rubah menjadi kata pertanyaan. Apa yang Anda akan lakukan dan apa tujuan atau intent dari apa yang Anda akan lakukan tersebut. Setelah 1 tahun dari penerapan cara komunikasi dan cara leadership style yang baru ini, David dan kapal selamnya mendapatkan award terbaik sepanjang sejarah dari tim inspeksi. Kesuksesan David Markey terjadi dengan diberikannya authority atau otoritas kepada 135 anggota timnya yang merupakan pemegang informasi dan pemegang kompetensi apa yang harus dilakukan di kapal selam tersebut. Lebih lanjut, David Markey juga menjelaskan, walaupun semua anggota timnya diberikan authority dan bisa independen melakukan keputusan dan action, namun seakan-akan mereka bertindak seperti diawasi langsung oleh komandannya atau leadernya. Ini yang namanya alignment. David Markey sukses membangun budaya authority dan alignment yang merupakan kondisi agile di sebuah organisasi. Kondisi agile, high authority, dan high alignment juga disampaikan oleh Spotify, perusahaan yang banyak dijadikan referensi dalam membangun bisnis agility. Nah, siapa bilang agile hanya cocok diterapkan di perusahaan IT atau perusahaan teknologi? Penting semua perusahaan di semua industri, termasuk multinational company, BUMN, di industri perbankan, di industri telekomunikasi, bahkan law enforcement, dan militeri mulai menerapkan agile. Dan sudah banyak riset yang dilakukan menerapkan agile di law enforcement dan militeri di beberapa negara di dunia. Nah, teman-teman, tidak ada yang bilang membangun agile dan transformasi menjadi organisasi yang agile itu mudah dilakukan. Mungkin cukup hanya beberapa hari menjelaskan apa itu agile dan bagaimana kondisi tim yang agile. Namun mungkin butuh bertahun-tahun untuk membangun agile, membangun business agility di organisasi Anda. Bagaimana dengan perusahaan dan tim Anda? Apakah Anda sudah mulai untuk membangun tim dan perusahaan yang agile? Kalau sudah, bagaimana journey-nya? Saya ingin dengar ya sharing dari Anda. Bagaimana journey Anda membangun perusahaan dan bisnis yang lebih agile? Atau mungkin Anda baru sadar tentang agile, tentang pentingnya agile, namun Anda masih bingung nih, mulai dari mana dan bagaimana caranya. Share juga ya, terus belajar dan terus cari tahu bagaimana Anda membangun bisnis yang agile, membangun bisnis agility. Sampai ketemu di video berikutnya.